masyarakat yang setiap hari bersentuhan dengan kalangan akademisi Malaysia yang tidak sangat paham bagaimana merekayasa sebuah aturan sehingga bisa menjadikan sebuah daerah, menjadikan sebuah kota, kabupaten dan sebagainya. Saya yakin mereka pada mampu semua. Nah ini kita di sini, kita harus khawatir karena Jatinangor adalah aset terbesar Kabupaten Sumedang. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Jadi PKB nggak dukung ya? Ya. Oh, dukung. Saya masuk. Bu. Insya Allah PKB Kacuk dulu. Pijit. Izin masuk Pak, sedikit saya Pak. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya saya tergugah gitu dengan bahasa-bahasa dari awal, kalau nggak salah itu November 2019 kita mengadakan suatu sikap ya. Kalau istilah bilang tahun 2003 memang sudah ada pengantitesis buat Jatinangor gitu. Sintesisnya itu adalah Kecamatan Jatinangor dan pengantitesisnya itu adalah masyarakat Jatinangor. Terlepas itu apakah ada pengantitesis yang lainnya. Tapi yang jelas ketika saya perhatikan sejarah masalah kawasan perkotaan Jatinangor itu ya tahun 2000, 2003, bahkan terakhir 2009 yang membuat syahwat saya pribadi makin menggebu-gebu, makin menggelora, bahkan lebih meningkatkan cinta saya terhadap daerah Kecamatan Jatinangor. Sebetulnya saya mengikuti setiap audiensi, setiap sikap dan yang diambil oleh masyarakat Jatinangor dan tokoh-tokoh, bahkan luar biasa dari Kang Herman. Mohon maaf Kang, saya awal tuh dari budaya dengan Kang Herman, jadi kebiasaan ngemanggil Akang gitu. Luar biasa saya tergugah, bahkan Kang Herman sampai tadi betul mengatakan bahwa sejarah munculnya PP 34 2009 itu bagaimana tahun 2009 yang mana Jatinangor menuju kawasan perkotaan, maka muncullah PP 34 2009 yang awalnya mengacu kepada Undang-Undang 23 2004, sekarang diperbaharui lagi 23 2014 otonomi daerah. Nah, artinya ketika mengacu kepada regulasi PP itu sudah jelas. PP 34 2009 itu tentang pedoman pengelolaan kawasan perkotaan. Artinya ketika saya mengikuti hari per hari, apalagi Prof. Sadu, Kang Dedi dari provinsi, Ibu Nina dari provinsi, bahkan Kang Herman mengatakan di sana ada timeline-nya yang jelas hari ini katanya. Timeline-nya jelas. Bahkan tanggal 31 Januari di sana di Gedung Negara juga dibahas masalah kawasan perkotaan Jatinangor Temanggung. Bahkan Bupati dan Wakil Bupati menjelaskan baik teknis atau strategis. Persoalan filosofis, yuridis dan sosiologis semuanya dibuka di sana. Bahkan Pak Bupati sendiri mengatakan ini harus ada regulasi yang mengatur. Harus ada pisau analisis yang mengatur. Bilang seperti itu. Jadi artinya memang selama dari bulan November yang kita bahas mengenai peraturan daerah, buat kami tidak jadi persoalan legalitasnya seperti apa, regulasinya seperti apa yang akan diberikan buat peningkatan kawasan Jatinangor. Tapi yang telah kami gagas itu mengenai peraturan daerah Perda kawasan perkotaan Jatinangor. Jangan sampai ketika kami terus berjalan, yang kami berimajinasinya tinggi, tapi berimajinasi tinggi itu harus dibangun dengan struktur yang pas, dengan kultur yang pas. Artinya imajinasi tersebut yang harus dibangun dengan konstruktif, logika yang jelas. Artinya aturan yang jelas. Kalau misalkan ini Perda bisa dibahas, bisa dilentingkan untuk kawasan perkotaan, kami sepakat Perda saja. Karena yang kami bahas itu Perda dari awal. Jadi masukan-masukan dari masyarakat atau misalkan dari tokoh berkaitan dengan isi substansial, karena betul tadi ketika mengacu kepada pasal 11
gambaran kasar dari perda tersebut memang kami hanya sebatas sebagai pengelola. Tapi konkretitasnya seperti apa nantinya gitu. Karena 524 warga negara asing di Jatinangor dari 28 negara di Jatinangor. Luar biasa kalau misalkan ini tidak dibarengi dengan regulasi yang jelas untuk meningkatkan baik hal-hal yang sifatnya fundamental. Bahkan kalau misalkan kami lihat dari gambaran kasar perda ini masalah pendidikan, masalah budaya pun nggak ada di klausulnya, nggak ada di dalam narasi ini. Langsung ke konkretnya. Ya konkretnya, tolong ini saya setuju dengan apa yang dibahas oleh Kang Herman mengenai bagaimana timeline back lagi ke belakang. Ini tolong regulasinya yang jelas. Jadi kami lebih mengacu pada perda saja karena itu ekspresinya lebih tinggi. Saya sepakat tadi dengan Pak Dewan, Pak Didi. Ekspresinya lebih tinggi, imajinasinya lebih tinggi, dan jangkauannya pun lebih tinggi. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Hapunten bisa nuka Sunda bahasa Abdius Pertaski. Haturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal hari ini kita sudah tidak flashback ke belakang, tapi bagaimana action dari kita secara bersama-sama. Ini masyarakat yang setiap hari bersentuhan dengan kalangan akademisi Malaysia yang tidak sangat paham